Memasuki awal bulan Juli, sejumlah lapak penjualan hewan kurban di pinggir jalan di Bandar Lampung belum bergeliat. Hal tersebut terpantau dari sejumlah lapak yang belum menyediakan hewan kurban pada Kamis siang. Padahal Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah kurang dari 3 pekan lagi. Salah satunya adalah Heri Bastian, penjual hewan kurban kambing dan sapi yang biasa mangkal di pinggir jalan Raden Rasuna Said, Kelurahan Pengajaran, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Heri Bastian mengaku menekuni bisnis musiman sebagai pedagang hewan kurban di tempat ini sudah sejak belasan tahun lalu. Namun pada tahun ini, ia menunda jadwal mulai berdagang karena memprediksi terjadinya kelesuan pada bisnis penjualan hewan kurban dampak pandemi COVID-19. Hal itu untuk mengurangi biaya operasional selama berdagang di lapak. Pada tahun sebelumnya, ia biasanya mulai berdagang hewan kurban sekitar 1 bulan sebelum datangnya Hari Raya Idul Adha. Mau gimana lagi, seharusnya kami ini sudah buka ya kan, setengah bulan yang lalu sudah buka, tapi ngelihat zaman pandemi begini ya waktunya mundur kita. Lagi pula belum ada yang ngerespon untuk Idul Adha, belum, padahal waktu sudah sebentar lagi Pak. Jadi tingkat ke pembeli ini berkurang jauh drastis. Yang jelas drastis lah Pak ya kan. Sementara itu kondisi berbeda justru dialami oleh para agen hewan kurban jenis sapi yang biasa berjualan di rumah. Sejumlah agen mengaku justru sudah mendapatkan pesanan dari konsumennya yang umumnya adalah kelompok arisan masjid dan pengajian. Untuk sapi tahun ini relatif lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya. Jauh hari sudah banyak pesanan sebetulnya. Bahkan dari ibu-ibu pengajian, kelompok-kelompok pengajian yang sebelumnya itu lebih banyak korban kambing, tahun ini tuh lebih banyak ke sapi lagi, kembali ke sapi ini. Di kalender Masehi, Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah jatuh pada tanggal 20 Juli mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Tulang Bawang mengalami kenaikan cukup signifikan sejak hampir sepekan terakhir, seperti terpantau di Pasar Unit 2, Kecamatan Banjar Agung, Kamis siang. Kenaikan harga cabai membuat para pedagang kebingungan karena mereka harus mengeluarkan modal lebih untuk berbelanja. Mereka juga kebanyakan mengalami penurunan omset hingga 50% karena berkurangnya daya beli dari masyarakat. Harga cabai rawit dan cabai merah kecil yang mengalami kenaikan paling tinggi. Harga cabai rawit yang sebelumnya di bawah Rp30.000 per kilogram, kini telah mencapai Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai merah kecil naik dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Normasi dia di bawah 30. Ini ada kelonjakan ya? Iya, ini ada kelonjakan. Apa harapannya? Ya mudah-mudahan apa sih, kalau harga standar semua kan orang belanja, orang ke pasar tuh banyak. Jadi mudah-mudahan barang ini nanti pada turun harganya. Selain para pedagang, para konsumen yang kebanyakan emak-emak itu juga berharap harga komoditas cabai bisa kembali turun. Untuk jualan lagi apa dipakai sendiri Bu? Pakai sendiri, Pakai Pak. sendiri ya. Bagaimana dengan kenaikan harga cabai ini Bu sebagai pembeli? Lumayan juga lah Pak. Apa harapannya Bu? Harapannya ya pengen turun lah. Murah ya? Iya. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai tersebut terjadi karena pasokan dari agen lokal sedikit. Para pedagang meminta kepada pemerintah daerah setempat agar bisa mendatangkan cabai dari provinsi lain. Tujuannya, dengan stok melimpah maka harga cabai bisa kembali turun. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Murah. Berbeda dengan harga komoditas cabai yang terus merangkak naik, harga sayuran jenis kol dari petani di Lampung Barat justru harganya turun pada musim panen kali ini. Kol petani hanya dibeli para tengkulak seharga Rp1.800 hingga Rp2.000 per kilogram.
Padahal sebelumnya harga kol per kilogram mencapai Rp2.300 sampai Rp2.500 per kilogramnya. Menurut para petani, penurunan harga itu karena kol dari daerah lain seperti Jambi dan Sumatera Utara mulai masuk ke sejumlah pasar tradisional di Lampung. Selain itu, daya beli masyarakat juga turun dampak pemberlakuan pembatasan sosial masyarakat berskala mikro di berbagai daerah. Meski demikian, para petani di wilayah desa Hanakau, Kecamatan Sukau, mau tidak mau tetap memanen dan menjual hasil kebunnya, karena hanya dari komoditas itu mereka menggantungkan hidup. Harga kol 2.000. Harga kol 2.000. Ya, Oh, ada kenaikan atau penurunan Pak De? ini penurunan. Penurunan. Turun ini. Oh, dari harga berapa Pak De sebelumnya? Sebelumnya 2.300, sekarang 2.000. 2.000. Itu dikarenakan kenapa Pak De kok harga kol bisa turun Pak De? Ya, kurang tahu karena ada dari Kerinci apa. Para tengkulak juga mengaku tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya sayur kol yang dikirim dari Jambi dan Medan bisa memasuki sejumlah pasar tradisional di Lampung dengan jumlah yang cukup banyak setiap harinya. Ada yang 18, 19, 2.000. Harga memang turun sih, nggak seperti yang kemarin karena barang-barang kol itu dari Medan masuk ke Bandar Lampung. Karena kol dari Medan itu bisa satu hari itu di Bandar Lampung masuk pasar-pasar besar itu seperti Pasar Gintung, Pasar Jatimulyo sampai bisa satu hari mencapai 20 ton. Satu hari, tiap hari datangnya, makanya kol di Lampung Barat ini harganya murah. Petani mengaku merugi karena mereka membutuhkan biaya cukup tinggi untuk bibit dan obat-obatan tanaman. Selain itu juga ada biaya angkut tambahan dan upah pekerja saat panen yang harus mereka bayar. Pemerintah diminta bisa mengendalikan pengiriman sayuran dari provinsi lain supaya petani Lampung Barat tidak bangkrut. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Taman Seribu Bunga dibangun di pinggir jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Penawar Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Kamis siang, proses pengembangan taman yang digagas oleh Pemkab Tulang Bawang ini baru dalam tahap pemerataan lahan dengan menggunakan alat berat. Pembangunan Taman Seribu Bunga di atas lahan seluas 1,6 hektar itu diklaim akan menjadi ikon Kabupaten Tulang Bawang. Letaknya di pinggir jalan lintas Sumatera agar banyak diketahui oleh masyarakat dari luar daerah yang sedang lewat. Gambaran Taman Seribu Bunga itu yakni bangunan 2 tingkat mirip perahu yang dikelilingi kolam dan taman bunga. Lantai dasar akan berfungsi tempat rapat Forkopimda dan lantai 2 sebagai masjid. Dibangun di atas lahan seluas 1,6 hektar dan didanai oleh APBD tahun 2021 sebesar 12,8 miliar. Waktu pelaksanaan pekerjaan ini sesuai kontrak 210 hari yang akan selesai pada tanggal 13 Desember 2021. Pembangunan Taman Bunga ini menggunakan dana APBD sebesar 12 miliar rupiah. Pengerjaan pembangunan Taman Bunga diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2021. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.